Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus dokter IGD Malang yang diduga melecehkan pasiennya, kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto. Selamat siang, Pak Yudi. Selamat siang, semuanya. Saya Dr. Ismail. Baik, makasih Pak. Pak Yudi, sejauh ini bagaimana proses hukum yang tengah berjalan? Ya, betul. Terima kasih saya jelaskan di sini. Benar, tanggal 18 kita sudah menerima pelaporan korban dugaan tindak pidana pelecehan yang dilakukan oleh oknum dokter di salah satu rumah sakit swasta yang ada di kota. Dan langkah-langkah selanjutnya kami melaksanakan pemeriksaan data korban. Selanjutnya kami melaksanakan pengecekan di TKP untuk mengumpulkan barang bukti dan untuk mengetahui saksi siapa saja yang mengetahui kejadian. Baik. Lalu apa Pak hasil dari pemantauan ke TKP dan juga pengumpulan alat bukti? Serta ini kan kejadiannya sudah dari tahun 2022 ya Pak ya. Apa kendalanya untuk mengumpulkan alat bukti ini? Nah, kami masih berusaha ini ya, dari kita seperti masih berusaha untuk mengumpulkan barang bukti dari CCTV. Makanya CCTV saat ini kami analisa, kami pelajari siapa saja yang mengetahui melihat atau benar kejadian dugaan tindak pidana pelecehan. Baik, kami mendapat informasi katanya ada penambahan jumlah korban. Jadi total korban sampai saat ini ada berapa Pak? Jadi untuk sementara ini sampai saat ini hanya satu bahwa berdasarkan informasi dari penasihat hukum atau pengacara dari korban bahwa ada beberapa yang mengaku telah menjadi korban. Namun sampai saat ini kami belum menerima pengaduan maupun pelaporan dari korban-korban tersebut apa yang diterangkan oleh pengacara. Namun kami Polresta Malang Kota siap menerima apabila adanya korban-korban lain yang akan melakukan pengaduan atau pelaporan di Polresta Malang. Oke, berarti baru satu korban yang melapor ya Pak. Tapi kalau dari dari keterangan kuasa hukum tidak menutup kemungkinan masih ada korban yang merasakan hal yang sama. Kalau untuk motif sendiri Pak, apa sih Pak motif dari pelaku ini? Nah, sementara ini motifnya masih kita dalami. Karena kami masih mendalami melakukan pemeriksaan atau aktivasi yang dilakukan nanti kepada terduga pelaku. Oke, baik. Kalau untuk pemeriksaan mantan pasien dari pelaku sendiri, apakah sudah dilakukan, Pak Yudi? Belum. Kenapa? Karena kami saat ini juga masih melaksanakan koordinasi ya. Koordinasi komunikasi terus, karena komunikasi hukum, korban-korban yang menjadi korban maupun dokter tersebut. Jadi kami menghimbau apabila memang ada yang merasa atau katakanlah menjadi korban pelecehan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh tersebut, segera mungkin melapor ke Polresta Malang Kota agar kami bisa menindaklanjuti dengan cepat. Baik, kalau untuk alasan korban baru melapor sendiri padahal kasusnya juga sudah terjadi sejak tahun 2022 lalu. Apakah ada keterangan atau ada informasi mengenai ini Pak? Ya, untuk sementara dari keterangan korban mengalami trauma. Makanya kami dari Polresta Malang Kota memberikan pendampingan psikologi. Oke, baik. Jadi prosesnya juga proses hukum juga masih dalam penyelidikan ya Pak ya. Bagaimana nanti apakah ada masih dalam pendalaman bagaimana nanti. Tapi kalau dari pihak rumah sakit sendiri apakah sudah memberikan keterangan Pak kepada kepolisian bagaimana pelaku bekerja dan juga pada saat melakukan hal itu? Nah, sampai belum karena kita masih taraf pengumpulan barang bukti dan mencari saksi yang mengetahui kejadian. Baik Pak Yudi. Baik Pak Yudi, berarti kita tunggu perkembangan dari kasus ini gitu ya Pak, semoga mendapat titik cerah. Terima kasih Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto telah bergabung di Aini Siang. Salam sehat selalu Pak, sampai jumpa.
Ya, pemirsa, oknum dokter kandungan pelaku pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung. Pihak kampus Unpad pun prihatin dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke kepolisian. Setelah aksi pemerkosaan dokter residen anestesi Unpad terhadap 3 korban wanita terungkap, oknum dokter kandungan berinisial MSF yang melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat diketahui juga tercatat sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Menyikapi hal itu, pihak kampus Unpad mengaku prihatin terhadap korban. Kampus Unpad juga akan melakukan evaluasi mendalam secara internal guna menghindari terulangnya pencorengan kode etik dan sumpah jabatan profesi dari mahasiswa ataupun alumni. Meski demikian, kampus Universitas Padjadjaran masih menunggu penyelidikan kepolisian untuk memastikan informasi penelusuran identitas oknum dokter kandungan pelaku pelecehan. Pihak kampus juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwenang. Hasil penelusuran identitasnya menunjukkan memang benar mengarah ke alumni program spesialis di Fakultas Kedokteran Unpad. Namun demikian, bila merujuk ke video yang beredar yang tidak secara jelas menunjukkan wajah terduga pelaku, Unpad tidak memastikan hal tersebut dan tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dan pembuktian dari pihak kepolisian. Terduga pelaku apabila terbukti adalah orang yang bersangkutan, saat ini sudah lulus dan bekerja sebagai profesional. Dengan demikian, kasus ini sudah di luar kewenangan Unpad atau kampus lainnya tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan sebelumnya. Sebelumnya, dokter spesialis kandungan MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang pasien. Namun penetapan tersangka bukan atas kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral saat ini. Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita pada 15 April lalu yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Informasi mengenai pemerintah yang menyatakan sikap mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dilakukan di seluruh rumah sakit Kemenkes adalah jaminan keamanan. Pemerintah berkoordinasi dalam melakukan upaya kolaboratif antar pihak serta berkomitmen perbaiki masalah di tenaga kesehatan yang belakangan jadi sorotan. Menteri Kesehatan menyatakan harus ada perbaikan sistem yang diterapkan dalam dokter atau program dokter spesialis. Kementerian Kesehatan juga akan memberikan sanksi tegas yang berdampak pada efek jera kepada para pelaku. Langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah diantaranya saat rekrutmen peserta wajib mengikuti tes psikologi untuk mengetahui kondisi kejiwaan peserta calon dokter. Transparansi dari proses rekrutmen juga digarisbawahi pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi salah pilih dokter spesialis. Kejadian di Bandung, kita lihat hal-hal yang terjadi terus-menerus ini benar-benar sangat memprihatinkan dan kami menyesalkan sekali kejadian-kejadian yang berdampak bukan hanya kepada bagi peserta didik, tapi juga terutama bagi masyarakat semua. Untuk itu, kami merasa harus ada perbaikan yang serius, sistematis, dan konkret bagi pendidikan program dokter spesialis ini. Nah, beberapa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan nanti akan dijelaskan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga Rektor dan Dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Tapi saya sebagai Menteri menitipkan beberapa hal yang perlu dilakukan kita ya pemerintah agar kualitas dan juga bukan hanya keterampilan tapi budaya dari para peserta pendidikan dokter spesialis ini bisa kita bentuk dengan baik agar bisa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Beberapa hal yang saya titipkan agar benar-benar harus dilakukan. Yang pertama adalah pada saat rekrutmen dari calon peserta pendidikan dokter spesialis itu diwajibkan untuk mengikuti tes psikologis. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui
kondisi kejiwaannya dari bersangkutan untuk bisa melakukan pendidikan ini dan nantinya akan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya juga minta yang kedua agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik sehingga tidak ada lagi yang preferensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini. Kami juga ingin memastikan bahwa afirmasi bagi putra-putri daerah yang masih kekurangan dokter spesialis kita lakukan. Karena kita sudah hampir 80 tahun mereka, distribusi dokter spesialis ini selalu bermasalah. Karena memang kebanyakan yang masuk adalah bukan